dengan membuat buku, ternyata itu adalah salah satu cara untuk saya lebih mudah memaafkan diri saya. Jadi dengan terbuka pada semua orang, saya merasa lebih mudah ngejalanin hidup gitu. Jadi nggak ada lagi yang diumpet-umpetin. Tapi ini juga adalah satu keputusan yang besar, karena saat kita membuka lebar hidup kita, pasti orang-orang akan ikut masuk ke dalam situ dan ikut berkomentar dan menilai sesuai dengan pikiran mereka masing-masing. Tapi ya itu udah keputusan yang saya ambil, jadi konsekuensinya seperti apa akan kita lihat. Tulisan itu kan sebenarnya di awal emang nggak rencana untuk dibikin buku, tapi tulisan yang aku bikin untuk menggali diri aku sendiri, untuk lebih kenal diri aku sendiri. Juga itu menulis ilmu-ilmu dari konselor dan juga psikolog dan juga coach juga aku tulis semua di situ. Pada saat at the end of the proses yang kita lalui dan sudah selesai, akhirnya pas aku lihat kayaknya buku ini bisa dikompil menjadi sebuah novel cerita seorang tokoh dari masa kecil sampai besar, dan banyak yang bisa dipelajari dari buku itu, baik dari kesalahan-kesalahan saya dan juga ilmu-ilmu yang dikasih sama konselor kan aku juga bagikan di situ, jadi mungkin bisa dipraktekkan. Berapa lama kok? Prosesnya ya itu selama kita di sini itu 10 bulan. Iya, tetapi kan itu cuma tulisan harian. Setelah itu aku bekerja sama Yati di Baik untuk dibikin menjadi sebuah novel. Jadi dia yang menyambungkan lah satu demi satu. Masa belum selesai waktu dulu. Nggak banyak hal-hal yang aku pikir aku oke aja, tapi ternyata tidak. Yaitu dalam pernikahan aku kurang bisa untuk mengungkapkan perasaan aku. Kadang suka hal-hal sepele, kadang-kadang kayak kita takut dia lagi banyak kerjaan, jadi kita nggak mau cerita. Nah itu nanti tertumpuk dan ternyata itu nggak baik buat kita. Terus udah gitu waktu aku masih kecil juga banyak hal-hal yang ternyata aku juga tidak bisa mengungkapkan perasaan aku, akhirnya menumpuk sampai besar. Banyak sih hal-hal yang aku nggak mampu. Yang jelas yang paling besar kesalahan aku adalah ketidakmampuan aku dalam berkomunikasi secara sehat. Tapi sekarang setelah belajar, ya semuanya lebih enteng kayak gitu kan ya. Iya. Melihat kesetiaannya Ardi, ya sangat bersyukur. Aku sangat bersyukur dengan Ardi sebagai suami aku. Dan aku yang bersyukur. Dan alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya. Sama sekali tidak ada kata-kata ingin menyerah di antara kita berdua. Total berapa halaman sih di sini buku ini? Hampir 200. Dan apa yang paling mungkin yang menarik? Kalau buat aku semuanya menarik karena ini kan dari masa kecil sampai gede. Walaupun semua di situ namanya disamarkan, jadi biarkan orang-orang yang connecting the dots. Semuanya diceritain dari aku masa pacaran, gagal, sebelum ketemu Ardi, akhirnya ketemu Ardi, sampai dengan kejadian kemarin semuanya aku ceritain. Tapi memang nggak ada nama asli di situ. Sebenarnya sih aku menemukan diriku yang baru dan lebih sehat ini ya pada saat setelah belajar di sini. Tapi buku ini menjadi tahap selanjutnya untuk langkah aku supaya lebih berani aja, supaya lebih terbuka sama orang, dan juga mungkin nanti setelah anakku yang kedua lagi gede, kan yang baru tahu yang pertama, mungkin yang dua lagi besar akan lebih mudah untuk menjelaskannya supaya mereka baca aja di buku ini gitu, nanti terakhir Tapi Naka kemarin nanya loh ya? Iya, karena dia lihat-lihat. Oh ya? Dia nanya, ngapain bapak kemarin di Jadi belum kita jelasin karena takutnya mereka nangkepnya salah. Jadi nanti aja kalau sudah umur 8-9 tahun. Tapi Mikaela sendiri? Oh, Mikaela sangat dewasa. Saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya, karena setelah dikasih tahu dia nangis, tapi dia bilang dia memaafkan kami dan dia mengerti, dan pokoknya kalimatnya dia yang panjang itu ada di dalam buku, jadi nggak usah diceritain. Waktu awal mungkin rasanya takut dan kepikiran anak-anak dan lain-lain, tapi setelah dijalanin Tuhan udah atur semuanya kok.
kayak anak-anak juga nggak sendirian, support system aku sangat kuat, mama aku, teman-teman aku semua nemenin anak-anak, dan kita pun di sini juga harus menguatkan dan menyehatkan diri kita dulu supaya nanti ke depannya kita mendidik anak-anak. Iya. Ya, proses setelah habis itu ya seperti yang tadi dia cerita ya. Jadi yang sebelumnya kita mempunyai suatu masalah dan berkomunikasi, ya sekarang dengan kedewasaannya dia dan saya sedikit bertumbuh tapi lebih tidak dewasa dari dia tetap ya. Dengan kedewasaan dia ini kita bisa ya saling, kalau ada masalah kita saling terbuka, dan saya banyak mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya lelaki itu tidak harus selalu nggak punya masalah, harus kelihatan kuat, ya nggak boleh nangis dan lain-lain. Itu kita belajar di sini bahwa ya itu mungkin menjadi penyebab ketika lo pendam-pendam masalah lo. Nah, jadi banyak belajar di sini, tapi ternyata ketika kita dapat sharing apalagi dan mempunyai kepercayaan itu, ya itu semua jadi jauh lebih ringan. Berarti cukup merubah sosok Ardi sendiri ya sebagai suami dan banget. Jadi ya mungkin ini kayak jawaban klise bekas anak rehat, ya. Ya tapi kalau misalkan disuruh pilih, mendingan ada kejadian itu atau tidak, ya bukan pada saat kejadian ya, tapi mendingan ada kejadian itu atau enggak, ya kita berdua sudah membicarakan mendingan itu karena efeknya terhadap hubungan kita sebagai suami istri itu dan sebagai orang tua jauh lebih baik. Ya karena kan pada saat kejadian itu Ardi tidak ada di situ, dan dia sebagai seorang laki-laki sebenarnya ada pilihan untuk nggak bisa datang dan lari ke luar negeri itu bisa, gitu, karena dia tahu juga nggak dicekal. Sebenarnya untuk pilihan untuk dia untuk tidak mau susah sama-sama dan menjalani konsekuensinya bersama itu juga bisa dia pergi, tapi dia memilih untuk tetap datang dan bertanggung jawab atas semuanya juga sama-sama gitu. Podcast berikutnya sudah ada, tapi aku kan nggak mau muncul terus gitu. Dari dulu aku juga nggak pernah mau ke podcast, jadi udah dipilih beberapa. Nah, komentar semua orang kan tidak akan terfilter tuh setelah aku udah membuka diri seperti ini, tapi kan itu udah dipikirkan dari awal pada saat memutuskan untuk mempunyai. Ya nggak apa-apa lah orang-orang berbicara gimana, mungkin ada beberapa dari pendapatnya mereka bisa kita jadikan pelajaran juga buat kita gitu, jadi kita dengar aja secara hati terbuka. Ya tadi sebagai konsekuensi itu juga suatu konsekuensi, tapi kan saya melihatnya lebih dari sisi yang lain, itu ketika pohon itu makin tegar, anginnya makin kencang, nggak mungkin kita bisa membahagiakan semua orang, itu nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan ya yang mengapresiasi tentang terbuka diri akan lebih banyak daripada yang menghujat. Harapannya tentu dengan yang kita sampaikan, ya kita sharing yang udah dipelajari oleh dia, habis itu jalan hidupnya itu mudah-mudahan dapat membawa manfaat, dapat dipetik manfaatnya dan bermanfaat bagi banyak orang. Karena aku dipanggilnya Ade di rumah. Oke. dan itu pengen dibawa dalam buku ini jadi Iya, kemarin lagi cari-cari, kayaknya itu yang paling pas lah. Oke. Terima kasih Oke, ya. oke.